Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-139 sampai 143. Dan disebutkan di sana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menasehati, menghibur dan memperingatkan. Menasehati dengan jangan lemah, jangan sedih, karena kalian tetap yang lebih tinggi jika kalian beriman. Itu dalam ayat yang ke-139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, karena kalian adalah yang paling mulia atau kalian lebih tinggi jika kalian beriman. Yang berkait dengan perang Uhud, bahwa ketika kalian kalah bukan berarti rendah. Ketika kalian kalah bukan berarti kalian lebih hina dari mereka, tidak. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinasehati, diberi nasihat agar jangan lemah, jangan sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah-hikmah, bahwa kekalahan tersebut memiliki hikamun azimah, hikmah-hikmah yang besar. Sudah berapa kita baca kemarin pada pekan yang lalu? Khamsa, barakallahu fikum. Yang pertama adalah Allah katakan in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau kalian mendapatkan luka, mereka pun mendapatkan luka. Tetapi kalian punya harapan, mereka tidak punya harapan. Ini perbedaannya. Sebagaimana dalam ayat in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wa tarjuna ma la yarjun. Kalaupun kalian merasa sakit, jadi karena luka, terbunuh dan sebagainya,
mereka pun merasa sakit dan mereka punya korban juga, luka-luka juga. Atau dengan makna, kalaupun kalian sekarang merasa sakit, kalah, dulu di perang Badar mereka juga kalah. Tetapi perbedaannya terjuna ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah, ampunan, pahala, jannah, bahkan mendapatkan syahid. Ma la yarjun, apa yang mereka tidak punya harapan, mereka justru terancam. Berarti kejelekan mereka dunia akhirat. Di dunia mereka sengsara, terbunuh, luka, di akhirat mereka diazab. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, wa minal hikami aidan, termasuk hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja mempergilirkan kemenangan dan kekalahan. Dan inilah keadaan dunia. Kadang tinggi atau kadang menang, kadang kalah, kadang sakit, kadang sehat, kadang cukup, kadang kurang, kadang kaya, kadang miskin. Itu dunia. Kalau menang terus, niscaya akan berkumpul orang-orang yang tidak menghendaki agama Islam, tapi karena pengen senang saja mendapatkan ghanimah dan pampasan perang. Kalau menang terus. Yang ketiga, waliya'lamallahu alladhina amanu. Yang ketiga, agar Allah Subhanahu wa taala membuktikan mana orang-orang yang benar-benar beriman. Orang yang tidak beriman akan lari ketika terjadi kekalahan atau musibah atau perkara yang menyengsarakan, mereka akan lari. Tetapi orang beriman akan kokoh di atas kebenaran apapun yang terjadi. Yang keempat, hikmah yang keempat, wa yattakhidha minkum syuhada, agar Allah mengambil dari kalian para syahid. Agar Allah menjadikan beberapa orang di antara kalian menjadi orang yang mulia dengan syahadah, dengan kematian dalam perang jihad fisabilillah, itu kemuliaan. Yang kelima, liyumahhisallah, agar Allah Subhanahu wa taala menyaring dan membersihkan. Dan itu ada dua makna. Menyaring dan membersihkan itu, yang pertama, liyumahhisa bidzalikal mu'minina min dunubihim. Pertama, membersihkan orang beriman dari dosa-dosanya. Ini juga makna tamhis, dibersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua, waliyumahhisallahu aidan al-mu'minina min ghairihim minal munafiqin, agar Allah Subhanahu wa taala menyaring mereka, orang-orang beriman, dan membersihkannya dari orang yang tidak beriman, yaitu kaum munafiqin. Itu dua-duanya makna tamhis. Karena tamhis itu seperti menyaring dan membersihkan. Menyaring sesuatu, ada dengan air, kacang yang dimasukkan ke air, yang ngambang di atas dibuang, itu yang jelek-jelek. Yang tenggelam di bawah, itu kacang yang baik. Demikian pula ada yang menyaringnya dengan api seperti pandai besi. Dibakar, dipukul, maka terlepaslah semua yang bukan besi, yang karat, maka yang tersisa adalah besi. Demikian pula emas sejenis itu. Barakallahu fikum. Ada yang ditenggelamkan biar tahu mana kayu, mana besi, kan begitu. Ini besi kayu. Ya lemparkan saja ke air. Yang ngambang berarti gabus atau kayu. Yang tenggelam itu besi. Ada yang dibakar seperti emas dan besi. Barakallahu fikum. Maka itu bermakna menyaring dari kejelekan-kejelekan, atau menyaringnya, memisahkannya dari yang jelek. Yang pertama bermakna bahwa orang mukmin disaring dengan jihad, dengan kejadian di perang Uhud. Mereka terbunuh, mereka terluka, mereka kalah, mereka sedih, mereka sengsara. Itu sebagai saringan.
Yang pertama, dibersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua, dibersihkan dari munafikin. Agar yang benar-benar berimanlah yang tersisa. Sedangkan munafikin berlarian menjauh. Maka dengan musibah, barakallahu fikum, akan terpisah mana emas, mana yang bukan emas. Dengan ujian, dengan bencana-bencana akan terlihat perbedaan. Mana mukmin, mana munafik. Itu yang keberapa? Kelima. Yang keenam, wa minal hikami aydan, dan termasuk hikmah juga, annahu yuqaddir dzalika liyamhaqal kafirin. Allah takdirkan kekalahan tadi agar Allah membinasakan dan menghancurkan orang-orang kafir. Yamhaq adalah menghilangkan barokah. Berarti sebaliknya, memberikan sesuatu yang tidak barokah, kesengsaraan atau kejelekan atau kebinasaan. Baik, dari sisi mana? Dari ayat kelanjutannya, wal yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Mahq, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghilangkan barokahnya riba. Sedangkan sedekah Allah bikin berkembang. Yamhaqul kafirin, kata beliau, kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisirul Karimir Rahman, qala liyamhaqal kafirin ay liyakuna sababan limahqihim, agar menjadi sebab kejelekan pada mereka. Wasti'salihim bil uqubah, dan mengumpulkan mereka untuk mendapatkan balasan yang jelek. Mengapa kok kemenangan membawa kejelekan? Fa innahum idan tasaru bagaw. Karena orang-orang kafir itu kalau menang, bagaw, akan semakin sombong, akan semakin bangga diri, wazdadu tughyanan, akhirnya mereka bertambah kesesatannya. Tughyanan ila tughyanihim. Kejelekan mereka, tughyan mereka bertambah dengan tughyan lagi. Semakin sombong, semakin melampaui batas. Wa yastahiquna bihi al-mu'ajala bil-'uqubah. Maka ketika mereka semakin kufur, semakin sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azab pada mereka. Rahmatan bi'ibadihil mu'minin. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hambanya yang beriman. Berarti barakallahu fikum, yang namanya orang-orang kafir ketika mendapatkan kemenangan akan menambah kejelekan mereka, akan menambah kekufuran mereka, akan menambah kesombongan mereka, dan itu mahaq. Itu mahaq, bertambah jauh dari rahmat Allah, bertambah jauh dari barakah. Wa yamhaqul kafirin. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian atau belum dibuktikan oleh Allah siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian, jahadu, berjihad atau bersungguh-sungguh dalam berjuang fi sabilillah. Dan belum pula terbukti siapa yang sabar. Artinya tidak mungkin seseorang bisa masuk surga sebelum diuji. Sama seperti faedah yang kelima tadi, tamhis. Tidak mungkin kalian akan masuk surga tanpa tamhis, tanpa ujian, tanpa saringan, tanpa adanya berbagai macam ujian yang berat. Tidak mungkin. Sebagaimana dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Kata Allah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji, belum menimpa kalian apa yang pernah menimpa orang-orang terdahulu.
Belum menimpa kalian mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum menimpa sesuatu pada kalian ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, wa zulzilu, dan tergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Hingga orang beriman dan Rasul yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Orang beriman dan Rasul yang bersama mereka orang-orang yang sabar. Tetapi karena beratnya ujian, mereka bertanya, mata nasrullah? Rasul dan yang bersamanya dari orang-orang beriman alaihi salam, siapapun nabi dan rasul dan yang bersamanya dari orang beriman, yakin Allah pasti menolong. Iya kan? Yakin. Sehingga mereka tidak suudzon. Pertolongan pasti datang. Tetapi sudah sedahsyat ini belum datang pertolongan. Itu maknanya. Maka mereka bertanya-tanya, mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan? Kapan datangnya pertolongan Allah? Artinya sudah sangat beratnya. Orang beriman sudah bertanya-tanya kapan nasrullah. Padahal mereka yakin pertolongan Allah pasti datang. Maka Allah jawab di akhir ayatnya, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Sebentar lagi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan di sini, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah belum menguji kalian dengan ujian-ujian hingga terbukti siapa yang jahadu minkum dan siapa yang sabirin. Hada istifhamun inkari. Ini barakallahu fikum pertanyaan tetapi berupa pengingkaran. Apakah kalian mengira? Sepertinya pertanyaan, bentuknya bentuk pertanyaan. Tetapi ini pertanyaan ingkari, tidak butuh jawaban. Tetapi maknanya la tadhunnu, jangan kalian kira. Wala yakhtur bibalikum, jangan terbetik di benakmu. Jangan terbetik di benakmu. Antadkhulul jannah, untuk bisa masuk surga. Min duni masyaqqah, tanpa adanya masyaqqah. Hati-hati. Ini makna kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum kada wa kada walamma ya'lamillah kada wa kada. Bukan pertanyaan apakah kalian menduga bahwa kalian masuk surga, bukan pertanyaan, tetapi pernyataan dan pengingkaran. Jangan kalian kira bahwa kalian akan masuk surga tanpa ujian. Jangan kalian kira kalian akan masuk surga tanpa adanya kesusahan. Kok enak? Kita ini penduduk surga, kaum muslimin itu dijamin dengan jannah. Kalian akan masuk surga tanpa adanya masyaqqah, tanpa adanya suatu yang berat, susah. Jangan menduga yang seperti itu. Atau ihtimalil makari fi sabilillah wa ibtigha'i mardatih. Jangan kalian kira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan kalian tidak mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan kesusahan, tidak mendapatkan ujian-ujian, tidak memikul beban-beban di jalan Allah, tidak memikul beban-beban yang berat di dalam mencari ridha Allah. Fa innal jannah a'lal matalib. Surga itulah setinggi-tinggi harapan. Surga itu setinggi-tinggi harapan. Wa afdal ma bihi yatanafasul mutanafisun. Dan setinggi-tinggi apa yang dicari oleh manusia dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan hanya sekedar piagam kemenangan saja, mereka berlomba-lomba mati-matian. Untuk apa? Mendapatkan kamu menang. Ini medalinya, ini sertifikatnya. Itu saja mereka rela untuk susah dan berat. Tapi pertandingan yang lebih berat lagi, hadiahnya emas. Lebih-lebih lagi, mereka siap mati. Pertarungan yang betul-betul mempertaruhkan nyawa. Apakah perlombaan balap motor, balap mobil dan sebagainya. Lebih tinggi lagi.
Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan ini dan itu. Barakallahu fikum. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan jannah. Berarti kaedahnya barakallahu fikum. Kullama azumal al-matlub azumat wasilatuhu. Itu kaedahnya. Setiap perkara yang besar dan tinggi, maka akan lebih besar pula kita untuk mendapatkannya. Usahanya juga susah. Lebih susah lagi. Siapa yang ingin mendapatkan tanah, tinggal ambil. Oh, mudah sekali. Tapi yang lebih tinggi lagi, lebih susah. Lebih tinggi lagi, lebih susah lagi. Lebih mahal, lebih susah lagi. Wahakadha. Kullama 'azumal matlub. Setiap yang dicari lebih tinggi, maka usahanya lebih berat. Itu kaedahnya. Kalau mau mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan modal sekecil-kecilnya, seperti teori ekonominya mereka, teori ekonomi katanya dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya rampok. Apalagi kalau bukan rampok, modalnya linggis saja atau pisau, kemudian dia mendapatkan kalung emas, gelang emas dan sebagainya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Tetapi tentunya kalau kita bicara apa yang normal dan halal, setiap perkara yang lebih mahal, lebih tinggi, lebih mulia, usahanya akan lebih berat, lebih susah berbanding lurus. Qala wal amal al musil ilaihi, akan bertambah susah pula amalan yang ditempuh untuk bisa sampai kepada yang diharapkan. Fala yusil ila raha illa bitarkir raha. Maka tidak mungkin bisa mencapai raha kecuali dengan meninggalkan raha. Ini juga kaidah. Siapa yang ingin mendapatkan raha, santai, senang, gembira, harus memacu dirinya untuk sampai bisa roha. Pepatahnya dalam bahasa kalian, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya kita harus menempuh yang sakit-sakit, yang berat-berat, yang susah-susah. Nanti ketika sampai di pantai, di tepian, alhamdulillah, kamu bisa santai. Ikhwani fillah a'azakumullah, ada tempat yang indah, yang bagus, begini dan begitu. Ditempuh. Kita ke sana untuk bernikmat-nikmat di sana. Dalam safarnya kalian susah karena safar itu qit'ah minal adab, capek, lelah, badan sakit semua, perjalanan jauh. Itu pun kendaraan tidak bisa sampai ke sana. Di sini parkirnya. Terus naik ke bukit itu. Jalan kaki. Ya ditempuh oleh mereka. Padahal itu dunia. Mau dibilang jannah bermakna kebun, taman, pemandangan. Itu dunia, jannah itu dunia. Mereka sampai rela untuk naik dengan susah payah. Apalagi surga yang kekal abadi, yang Allah persiapkan untuk orang yang beriman. A'lal matalib, setinggi-tinggi perkara, semulia-mulia, senikmat-nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ditambah lagi, dengan tambah lagi. Nggak sebanding. Bahkan dunia seluruhnya tidak ada satu qatrah dari kenikmatan surga. Dunia ini kenikmatannya dikumpulkan seluruhnya. Kata An-Nawawi rahimahullah, tidak sebanding dengan qatrah minal jannah, dengan setetes pun dari surga. Idan kalau begitu, siapa yang ingin mendapatkan jannah ya harus bersakit-sakit dahulu. Harus bersusah-susah dahulu. Harus dia melewati sekian jalan yang penuh rintangan. Jalan menuju surga bukan jalan yang berbunga, bukan jalan yang indah, tetapi jalan yang memiliki berbagai macam onak dan duri. Jalan yang memiliki rintangan-rintangan. Jalan yang di tengahnya ada syaitan, iblis dan anak buahnya mengatakan kepada Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan duduk di jalanmu yang lurus untuk aku halangi mereka.
Barakallahu fikum. Apa syaitan akan membiarkan kalian masuk surga? Tidak. Syaitan menyatakan la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ikhwani fillah azakumullah. Bahkan dikatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsaruhum syakirin. Kata iblis, aku akan datangi dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Dan engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Tekadnya iblis untuk menggoda manusia. Maka tidak mungkin ada orang yang jalan di jalan yang lurus dengan santai, tanpa ada beban, tanpa ada ujian, tanpa ada kesusahan. Tidak mungkin. Barakallahu fiikum. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa kerugian, ditimpa kegoncangan yang sangat. Barakallahu fikum. Allah juga katakan di sini, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu. Jangan mengira bakal masuk surga sebelum terbukti. Sebelum terbukti siapa yang jahadu fina. Ini fillah. Dan siapa yang sabirin. Sebelum terbukti siapa yang sabar dan siapa yang jihad. Pertama, kami jihad semuanya. Ternyata di perang Uhud, munafikin pada lari. Mau masuk surga? Tidak bisa. Mau masuk surga tapi tidak ingin mendapatkan luka. Tidak ingin mendapatkan kesusahan dalam jihad. Tidak ingin mendapatkan perkara-perkara yang berat dalam perjalanan jihad. Kata mereka, kata munafikin, la tanfiru fil har. Jangan berjalan di waktu panas seperti ini. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan pada mereka, neraka jahannam lebih panas lagi. Alasan. Munafikin beralasan. La tanfiru fil har. Ini musim panas. 62 derajat atau 50 sekian derajat. La tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyadda harra. Katakan bahwa neraka jahannam lebih panas lagi. Apa alasan lagi? Munafikin kalau diajak perang. Mereka menyatakan, jangan ajak aku ke negeri Syam. Negeri Syam itu mereka wanitanya cantik-cantik. Aku gak akan kuat menahan diri. Aku takut, aku terfitnah. Ikhwani fillah azakumullah. Alasan. Wala taftinni ala fil fitnati saqatu. Kata Allah, justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan-alasan mereka dibantah semua oleh Allah dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Maka jangan mengira bahwa kalian akan masuk surga kalau belum melewati ujian-ujian yang berat. Walam yudrik an-na'im illa bitarkin na'im. Tidak akan kalian mendapatkan kenikmatan kecuali dengan meninggalkan kenikmatan. Hah? Benar? Nah. Barakallahu fikum. Kamu ingin mendapatkan kenikmatan dunia saja, kamu harus meninggalkan kenikmatan yang lain. Contohnya para ahli dunia. Enggak ada waktu untuk keluarganya. Sibuk. Pagi, siang, malam, pagi. Sebelum subuh jam 3 dia sudah persiapkan. Sampai subuh. Kemudian dia berjalan ke pasar. Sampai sore hari. Belum sempat tidur. Mereka sudah siapkan untuk nanti jam 3 malam. Belanja. Dia siapkan di rumah. Baru tidur sedikit bangun lagi. Untuk membuat lagi. Untuk besok ke pasar lagi. Sorenya belanja lagi. Terus begitu. Makannya bagaimana? Nasi putih dengan garam atau dengan sayur. Kenapa? Ngirit. Supaya saya bisa membeli rumah. Supaya bisa beli kendaraan. Kasihan. Diperbudak oleh dunia sampai tidak
mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Susah, ternyata mati. Belum sempat membeli rumahnya, belum sempat membeli kendaraannya. La dunya walal akhirah. Dia tinggalkan salatnya, dia tinggalkan ilmu, dia tinggalkan agama, dia tinggalkan semuanya untuk banting tulang, peras keringat. Untuk mendapatkan dunia. Ternyata la dunya hasal wala jannah dakhal. Assalamualaikum. Kembali kepada kita. Walakin makarihud dunya allati tusibul 'abda fi sabilillah 'inda tawtinin nafsi laha wa tamriniha 'alayha wa ma'rifati ma ta'ulu ilayhi tanqalibu 'inda arbabil basair manhan yasurruna biha wa la yubaluna biha wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tetapi barakallahu fikum, makarihud dunya, kesusahan-kesusahan dunia yang menimpa seorang hamba di jalan Allah ketika sudah tautinin nafsi laha, ketika jiwa ini sudah benar-benar bertekad untuk beribadah kepada Allah, wa tamriniha 'alaiha, dan sudah membiasakannya di atasnya, wa ma'rifat ma ta'ulu ilaih, dan juga ada keyakinan dalam hatinya, bukan hanya ma'rifah pengetahuan, tapi pengetahuan yang yakin di hatinya. Ma ta'ulu ilaih, apa yang akan dia dapati nanti di dalam jannah dengan keridhaan Allah. Maka tanqalibu 'inda arbabil basair, maka berubah kesusahan-kesusahan tadi, berubah bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu dan pandangan dan akidah menjadi manhan yasurruna biha, menjadi pemberian yang membahagiakan. Kesusahan jadi pemberian dari Allah yang membahagiakan. Ya la yubaluna biha, dia tidak peduli. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang untuk mendapatkan jannah harus melewati sekian banyak kesusahan, kesulitan, rasa sakit, rasa perih, tersinggung, sakit hati karena dimusuhi, dicerca, segala macam. Tetapi bagi mereka ahlul basair yang memiliki basirat nafidah, yang memiliki basirah, pandangan yang tajam, yang jauh ke depan sampai ke akhirat, yakin Allah akan meridainya, Allah akan mencintainya, yakin Allah akan memberikan jannah, yakin Allah akan menyelamatkan dari neraka, dan dia biasakan apa yang susah tadi untuk salat berjamaah subuh. Bagi sebagian orang susah, bagi sebagian lain kenikmatan, segar. Dia bangun subuh dengan mudah, ke masjid dengan mudah, dengan semuanya dilaksanakan dengan enteng. Baik, demikian pula bahkan yang lebih berat dari itu yaitu jihad fi sabilillah. Mereka yang sudah yakin dengan jannah bahkan berharap mudah-mudahan mendapatkan syahid. Lihat ikhwan fillah azakumullah, bukan sesuatu yang mengerikan dan berat bagi dia, tapi menjadi satu manhan yasurruna biha, sehingga ketika terkena panah di pelipisnya, dia berkata, fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang demi Rabbul Ka'bah. Ini demi Allah, Rabbnya Ka'bah. Justru menyatakan fuztu, fawzan azima. Aku berhasil, aku menang. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang melawan para sahabat kebingungan. Mereka ini mengejar mati. Sedangkan kami menghindari mati. Bagaimana kami akan menang? Mereka perang dalam perang Zatus Salasil. Salasil artinya silsilah, rantai. Kenapa disebut Zatus Salasil? Karena musuhnya satu orang dengan orang lainnya dirantai. Sambung semua. Mengapa? Takut pasukannya lari. Sehingga kalau ke depan semua, kalau mundur semua. Kalau ada yang maju dan mundur, jatuh dia. Barakallahu fikum, kasihan mereka. Sampai harus dirantai karena takut lari dari perang.
Apa yang dicita-citakan? Yang dicitakan saya tidak mati, pulang dielu-elukan. Pahlawan perang. Pahlawan perang yang sudah mati, harusnya kan begitu. Tapi yang hidup ini pengen disambut. Ternyata mereka dapati para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in jadi singa-singa padang pasir yang dalam keadaan tidak memiliki rasa takut, bahkan mengharapkan mati syahid. Maka mereka terheran-heran. Kami melawan kaum yang menginginkan mati. Bagaimana kami bisa mengalahkan mereka? Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, selanjutnya dikatakan tsumma wabbakhahum. Kaitannya dengan kalian wahai thalabul ilm khususnya. Pertama kalian masuk di pondok pesantren kalian akan merasakan kesusahan. Berat. Makan kurang, tidur kurang dan sebagainya. Tapi nanti lihat ya. Berapa saat kemudian dengan tumbuhnya keimanan di hati, dengan tamrin, dengan pembiasaan, justru kan akan merasakan nikmat. Ketika keluar di dunia nyata terasa berat. Karena fitnah-fitnah terlalu banyak di luar. Suasana pondok pesantren suasana yang nikmat. Ini yang dimaksud tadi. Memang itu adalah berat, susah, tetapi siapa yang terbiasa dengannya dan dia yakin apa akibatnya nanti di sisi Allah, yaitu kebaikan-kebaikan, maka niscaya dia akan semakin mantap, semakin kokoh dan semakin merasakan kenikmatan. Qala, "Tsumma wabbakhahum ta'ala 'ala 'adami sabrihim." Kemudian Allah menegur mereka. Adama sabrihim, ketika sebagian kurang sabar. Bi amrin kanu yatamannawnahu, dengan perkara yang dulu mereka inginkan. Wa yawadduna husulahu, yang mereka harapkan mereka dapat. Apa itu? Syahid, mati syahid. Maka Allah tegur mereka, walaqad kuntum tamannawnal maut min qabli an talqaw. Bukankah kalian dulu mengharapkan syahid, mengharapkan kematian? Sebelum kalian bertemu, kalian bercita-cita ingin mendapatkan syahid. Wa dzalika anna katsiran minas sahabah radhiyallahu taala anhum mimman fatahu Badr, yaitu sebagian para sahabat, kebanyakan para sahabat yang tidak sempat ikut dalam perang Badar, mereka berharap yatamannawna an yuhdirahumullah mashhadan yabduluna fihi juhdahum. Mereka berharap ada satu kejadian lagi, Allah takdirkan, Allah datangkan satu masyhad, satu kejadian yang mereka bisa mengeluarkan usaha mereka untuk jihad fisabilillah dan ingin mendapatkan syahid. Ketika terjadi perang Uhud dan terjadi banyak syahid, mereka sedih, gelisah. Kenapa kok begini? Bukankah kalian kemarin berharap untuk mendapatkan syahid? Wa qad ra'aytumuhu, kata Allah, kalian sekarang sudah lihat. Faqad ra'aytumuhu ay ra'aytum ma tamannaitum bi a'yunikum. Yani kalian sudah melihat apa yang kalian harapkan dengan mata-mata kepala kalian. Wa antum tanzurun, dan kalian sudah melihatnya. Fama balukum wa tarkus sabr. Maka ada apa dengan kalian? Mengapa enggak sabar? Hadihi halatun la taliqu wa la tahsun. Keadaan seperti ini enggak pantas buat kalian dan tidak baik buat kalian. Karena kalian sudah berharap. Ketika dikasih, kenapa sedih? Kalian dulu berharap. Tetapi sekarang sudah terjadi. Kenapa engkau sedih? Khususan liman tamanna dzalik, khususnya mereka-mereka yang tadinya menginginkan syahid. Wa hasala lahu ma tamanna, dan mereka dapatkan apa yang mereka harapkan. Fa innal wajib alaihi badlul juhud, maka yang wajib adalah mengeluarkan kesungguh-sungguhan dalam usaha membela agama Allah. Wastifraghul wus' fi dzalik, dan luasnya perkara atau mengosongkan perkara untuk itu. Wa fi hadhil ayah dalilun ala annahu la yukrah tamanni syahadah. Berarti ayat ini memiliki dalil atau bukti menunjukkan bahwa tidak mengapa, tidak makruh
untuk ingin syahid. Ingin mati kan, ingin syahid. Walaqad kuntum tamannawna al-maut. Bukankah kalian dulunya mengharapkan mati? Tetapi fisabilillah. Berarti boleh mengharapkan mati fisabilillah. Wa wajhu dilalah, sisi pendalilannya, anallaha ta'ala aqarrahum ala umniyatihim. Karena Allah membiarkan, yakni takrir, mendukung apa yang mereka harapkan. Bukankah kalian mengharapkan mati? Kalau saja tidak boleh, Allah akan katakan jangan kalian berharap mati. Ini akibatnya, kan begitu. Tidak begitu. Bahasanya, bukankah kalian dulu berharap untuk mendapatkan syahid, kematian dalam jihad? Sekarang kalian sendiri. Mestinya jangan sedih dan jangan lemah. Walam yunkir alaihim. Allah tidak mengingkari mereka. Wa inama ankara alaihim adamul amal bimuqtadaha. Tetapi Allah ingkari karena masalah tidak mengamalkan apa konsekuensinya. Kalau berharap mati konsekuensinya, sabar. Hakadha wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hanya saja kalau berharap mati mutlaqan tanpa ada kaitan di belakangnya, tidak boleh. Ya Allah, aku ingin mati, matikanlah aku, enggak boleh. Jangan sekali-kali kalian berdoa minta mati. Baik. Kalau kalimat ya Allah, aku ingin mati fisabilillah, itu bukan matikan sekarang. Tetapi kalau nanti aku ditakdirkan ajalku datang, aku berharap kepadamu ya Allah bahwa ajalku datang ketika aku sedang berjuang. Itu maksudnya. Itu makna meminta syahid. Ketika ajalku datang, aku dalam keadaan membela agama, dalam keadaan berjuang fisabilillah, dalam keadaan talabul ilmi, dalam keadaan memperjuangkan ilmu ila akhirnya. Jangan salah seorang kalian berdoa, ya Allah matikanlah aku. Fa in kunta la budda minhu, kalau kalian terpaksa karena beratnya ujian, maka doanya bukan begitu. Doanya, ya Allah matikanlah aku in kana maut khairan li. Wa ahyini in kana al-hayat khairan li. Tawaffani, wafatkanlah aku in kana al-wafatu khairan li. Kalau memang kematian baik bagiku. Dan hidupkanlah aku kalau kehidupan itu baik bagiku. Berarti barakallahu fikum, doa ini tidak menghukumi dengan sesuatu yang gaib. Kalau dia mengatakan aku lebih baik mati saja, kamu tahu yang gaib. Barangkali kalau engkau berpanjang umur, mungkin engkau akan mendapatkan kebaikan lebih besar. Atau bisa jadi engkau akan mendapatkan pahala lebih besar. Ila akhirnya. Tetapi barakallahu fikum, kalau doa tadi tidak menghukumi sesuatu yang gaib. Karena kita nggak tahu apakah mati atau hidup yang lebih baik. Walaupun teori hitungan kita, matematik, wah kalau begini lebih baik mati saja. Sebentar. Ucapkan, ya Allah, kalau hidup itu baik bagiku, hidupkanlah aku. Kalau mati itu baik bagiku, matikanlah aku. Itu maknanya menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, engkau yang tahu. Sebab barakallahu fikum, yang namanya panjang umur kalau fil khair itu baik. Tetapi panjang umur fil syarr itu jelek. Berarti panjang umur itu baik apa jelek? Tergantung fil khair atau fil syarr. Berarti doa mati tidak boleh kecuali dengan bahasa tadi. Kalau mati itu baik bagiku, matikanlah aku. Kalau hidup itu baik bagiku, hidupkanlah aku. Sama dengan sebaliknya. Semoga panjang umur. Nggak boleh. Panjang umur belum tentu baik. Maka ucapkanlah panjangkan umur dalam kebaikan. Allah tawil umrak fi ta'atillah. Semoga Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan. Sebab orang yang terbaik, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tetapi orang yang terjelek, orang yang panjang umurnya juga dalam kejelekan amalnya. Sehingga ketika ada dua orang, yang satu rajin ibadah, yang ini biasa-biasa saja.
kemudian meninggal yang rajin ibadah. Kemudian hidup yang biasa-biasa saja itu 1 atau 2 tahun. Diwafatkan. Ternyata yang ini mendapatkan nilai lebih tinggi. Dia bertanya, ya Rabb, siapa aku? Ini saudaraku lebih soleh, lebih baik dariku. Iya, tetapi engkau mendapatkan Ramadan yang berikutnya. Dia tidak. Engkau mendapatkan ibadah yang berikutnya. Dia tidak. Ternyata barakallahu fikum, tinggi sekali nilainya Ramadan. Ya. Dan ibadah di dalam Ramadan. Sehingga kita berharap mendapatkan Ramadan yang berikutnya. Ramadan yang berikutnya. Bukankah ini meminta panjang umur? Tapi bil khair. Dalam kebaikan. Dalam ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallah.